Saudara-saudaraku, insya Allah di video kali ini saya akan membicarakan masalah kesunahan bagi imam atau anjuran bagi imam untuk meringankan salat. Tentunya dengan syarat tidak meninggalkan sunnah-sunnah hayat dan juga tidak meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah yang termasuk sunnah-sunnah hayat adalah seperti doa iftitah, lalu membaca surah Al-Quran dan membaca tasbih di dalam ruku dan di dalam sujud, takbir intikal dan lain sebagainya yang termasuk sunnah-sunnah hayat. Dan yang termasuk sunnah ab'ad diantaranya tasyahud awal, kunut subuh, dan membaca sholawat kepada Nabi di dalam kunut subuh. Itu termasuk diantara sunnah-sunnah ab'ad yang apabila ditinggalkan baik lupa atau sengaja, maka disunnahkan sebelum salam melaksanakan sujud sahwi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai anjuran bagi imam untuk meringankan salat, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifu was-saqimu wal kabiru wa dzal hajati wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwilu ma syaa. Apabila salah seorang kalian mengimami, maka ringankanlah. Karena di jamaah itu ada jamaah yang lemah, termasuk juga ada orang atau ada anak-anak, dan wasakim, ada orang yang lagi sakit, yang kurang sehat ikut berjamaah, dan juga di antara jamaah itu ada orang yang al-kabir, artinya orang yang telah tua, yang tentunya kondisi badannya lemah, wadal hajah, dan ada orang yang mempunyai kebutuhan yang mendesak. Itu diantaranya. Makanya disunnahkan bagi imam meringankan salat dengan cara masalah bacaan-bacaan salatnya, terutama yang ringan, khususnya yang sunnah, maksud saya yang sunnah hukumnya ini bisa diperingan. Nanti saya jelaskan. Ini disunnahkan. Namun wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwilu ma syaa. Apabila salah seorang kalian sholat sendiri, maka itu silahkan. Mau selama apapun sesuai dengan kemampuannya, membaca surahnya mau yang panjang-panjang, silahkan kalau sholatnya sendiri. Ini jangan terbalik. Terkadang sekarang ada diantaranya yang suka terbalik. Maksud saya begini, ada diantara orang yang suka mengimami, dilihat kalau sholat sendirinya sangat cepat, kencang kalau sholat sendiri. Tapi ketika menjadi imam, leletnya minta ampun. Masih ada orang yang seperti itu. Itu termasuknya ibadah riya. Termasuknya ibadah riya itu. Nah, masalah kesunahan imam meringankan sholat, ini ada aturannya. Ada aturannya.
Jadi tidak bisa meringankan sholat atau mempercepat sholat sesuai dengan hawa nafsu, tapi harus dengan tuntunan syariat. Di sini maksud meringankan sholat artinya meringankan bacaan sholat. Seperti tadi, kalau yang termasuk sunnah hayat seperti doa iftitah, ini terkadang ini suka dilakukan di sholat sunnah tarawih, ini di berjamaah sholat sunnah tarawih. Kalau baca doa iftitah maka ambil yang paling pendek. Ambil yang paling pendek. Seperti Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Jangan sampai menggabung-gabungkan doa iftitah. Ada 2 atau 3 doa iftitah dibaca. Itu untuk meringankan cukup satu saja yang pendek. Itu. Lalu membaca surah Al-Quran tentunya untuk meringankan, tidak berarti ditinggalkan. Tapi ambil surah yang pendek. Ambil surah yang pendek-pendek. Makanya rata-rata di kita kalau lagi sholat sunnah tarawih, maka imam rata-rata mengambil bacaan surahnya dari surah At-Takasur sampai An-Nas. Itu kan surah-surahnya pendek-pendek. Ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau sunnah ab'ad? Kalau sunnah ab'ad itu sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah ab'ad tidak boleh ditinggalkan. Seperti tasyahud awal, kunut, lalu membaca sholawat kepada Nabi di dalam kunut, itu tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Kecuali kalau memang ada bacaan kunut yang singkat, maka bacalah bacaan kunut yang singkat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memenuhi kesunahan bagi imam meringankan salat, kalau mau ngambil yang sempurna maka ambil adnal kamal. Cara meringankannya itu seperti di salat berjamaah yang 5 waktu. Ambil seperti sekarang bacaan tasbih. Bacaan tasbih di dalam ruku atau di dalam sujud, maka ambil yang paling sedikit. Adnal kamal, yang paling sedikit kesempurnaannya, yaitu 3 kali 3 kali. Ini biasa dilaksanakan di dalam berjamaah sholat yang 5 waktu. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, cukup 3 kali. Itu adnal kamal. Ambilnya itu. Jangan sampai mengambil yang 11 kali 11 kali. Itu terlalu panjang. Tentunya orang-orang yang lagi sakit atau orang lemah dan lain sebagainya yang disebutkan tadi, tentunya itu tidak akan mampu. Tidak akan mampu untuk melaksanakan hal itu atau mengikuti imam yang seperti itu.